Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Umi Nafiah, saya sendiri, dan juga Nindya Aulia Nur Arifah dan juga Rifana Wahyu Utami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Leksikologi Arab 2. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 poin, yaitu yang pertama, apa saja kamus-kamus non-Arab yang ada sebelum Islam. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan poin yang kedua yaitu apa faktor pendorong penyusunan kamus Arab, itu akan dijelaskan oleh saudari Nindya Aulia Nur Arifah. Dan yang poin terakhir adalah bagaimana tahapan kodifikasi bahasa Arab, itu akan dijelaskan oleh saudari Rifana Wahyu Utami. Memasuki poin yang pertama yaitu kamus-kamus non-Arab sebelum Islam. Adapun tradisi nomaden, perang, buta huruf, dan juga prioritas terhadap bahasa lisan adalah penyebab bangsa Arab tertinggal dengan bangsa lain dalam hal penyusunan kamus. Adapun berikut adalah beberapa kamus non-Arab yang muncul sebelum Islam datang di Jazirah Arab. Yang pertama adalah kamus Yunani. Beberapa kamus yang muncul di era Yunani kuno, diantaranya yaitu yang pertama kamus Homirus, yaitu sebuah kamus istilah yang disusun pada masa Agustin sebelum Masehi. Yang kedua yaitu kamus Julius Poluk, sebuah kamus tematik yang muncul pada masa Cupidus. Dan yang ketiga adalah kamus Helladius of Alex. Dan yang keempat adalah kamus Orion of the Best. Dan yang kelima adalah kamus Ammonius of Alex. Adapun yang kedua adalah kamus Cina. Beberapa kamus terkenal juga terbit di Cina sebelum bangsa Arab mengenal kamus. Di antaranya yaitu yang pertama kamus Souwan, yaitu sebuah kamus terkenal yang disusun oleh Husin pada tahun 150 Masehi. Dan yang kedua adalah kamus Yupin, yaitu sebuah kamus yang berjumlah 10 jilid yang disusun oleh Yuan pada tahun 350. Dan yang ketiga adalah kamus India. Dalam hubungannya dengan leksikologi, perkembangan kamus di India bermula dari ditemukannya banyak lembaran yang memuat daftar kata-kata yang sulit dimengerti dari teks-teks suci keagamaan mereka. Adapun daftar-daftar kata sulit tersebut berupa lembaran yang dihimpun dan diberi nama Nigantu. Lembaran-lembaran itu berfungsi sebagai penjelas atau kamus bagi mereka yang tidak memahami teks-teks suci dalam ritual agama mereka. Selain Nigantu, bangsa India mulai mengembangkan daftar kata glosarium yang bukan hanya memuat kata-kata sulit dalam teks keagamaan, tetapi juga kata-kata sulit di bidang pemerintahan, komunikasi sehari-hari, dan juga sebagainya. Kebutuhan ini akhirnya memunculkan wordsbooks, yaitu sebuah buku atau kamus yang memuat kata-kata sulit dalam bahasa India yang mereka sebut sebagai kosas. Kamus India kuno yang terkenal adalah Amarakosa, yaitu sebuah kamus yang mampu menghimpun kata-kata murodif, yaitu sinonim, wairu mutasorif, mudzakkar muannas dalam bahasa India. Kamus yang terdiri dari 3 jilid ini telah tertulis pada abad ke-6 Masehi. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu poin kedua akan dijelaskan oleh saudari Nindya Aulia Nur Arifah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kuni, yaitu faktor pendorong penyusunan kamus Arab. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Arab untuk mengkodifikasi bahasa mereka dan menyusun kamus, yaitu yang pertama, kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pemakaian Al-Quran menentukan perubahan ini. Sejumlah kata juga mendapat konotasi yuristik baru, konotasi keagamaan, etika, politik, ekonomi, atau sosial, menyusun definisi syariat atau persyaratan etika pribadi atau sosial Islam. Semua perlu diketahui oleh kaum muslimin yang berbahasa Arab atau tidak. Peralihan dari makna ke makna baru lebih mudah ditangkap oleh masyarakat berbahasa Arab Jazirah. Peralihan ini semakin sulit ditangkap oleh orang yang tanggung penguasaannya akan bahasa di provinsi-provinsi yang bersebelahan dengan Jazirah Arab. Yang kedua yaitu keinginan mereka untuk menjaga
eksistensi bahasa Arab mereka dalam bentuk bahasa tulis. Ulama-ulama tafsir dan pakar bahasa berusaha keras memerangi lahan dengan berbagai upaya untuk menjaga Al-Quran. Bahkan pada pertengahan abad ke-2 Hijriah, tatkala era tabi'in semakin berkurang kualitasnya, maka balaghah, ilmu fikih dan juga usul fikih yang semuanya bertujuan untuk memelihara dan menjaga Al-Quran sekaligus melindunginya. Selain itu, gerakan terjemah juga mendorong perkembangan kamus-kamus terjemah di kalangan bangsa Arab. Yang ketiga yaitu banyaknya buku-buku yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang ghoroib atau kata-kata asing. Misalnya Gharib Al-Hadis karya Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah serta Ma'ani Al-Quran karya Abu Ja'far Al-Nuhas dan lain sebagainya. Yang keempat, munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terutama pada masa pemerintahan Bani Abbas melahirkan berbagai disiplin ilmu dan karya-karya ilmiah. Semua ini tidak lepas dari perkembangan bahasa Arab. Asimilasi antara Arab dan non-Arab berlangsung efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa di luar Arab memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga muncul ilmu-ilmu metodologi semisal ilmu tata bahasa, ilmu tafsir, nahwu dan sebagainya, yang semuanya bertujuan untuk memelihara dan menjaga Al-Quran sekaligus menggali kandungannya. Selain itu, gerakan terjemah juga mendorong perkembangan kamus-kamus terjemah di kalangan bahasa Arab. Pembahasan yang ketiga adalah tahapan kodifikasi bahasa Arab. Ahmad Amin menyebutkan bahwasanya ada 3 tahapan kodifikasi bahasa Arab sehingga lahir kamus-kamus seperti yang kita dapati sekarang ini. 3 tahapan tersebut adalah tahap kodifikasi non-sistematik, kemudian tahap kodifikasi tematik, dan juga tahap kodifikasi sistematik. Yang pertama adalah tahap kodifikasi non-sistematik. Pada tahap ini, para ahli bahasa banyak sekali melakukan perjalanan-perjalanan menuju desa-desa untuk mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan para warga Badui, di mana kemudian perkataan-perkataan tersebut oleh para ahli bahasa akan dicatat di dalam lembaran-lembaran tanpa sistematika penulisan kamus. Misalnya, dalam perjalanan ini, misalnya para ahli bahasa menemukan beberapa istilah untuk menyebut hujan, unta, gurun Sahara, perang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, data-data itu dikumpulkan dan ditulis seadanya berdasarkan hasil pendengaran dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Yang kedua adalah tahap kodifikasi tematik. Pada tahap kedua ini, para ulama yang tengah mengumpulkan data berpikir untuk mulai menggunakan teknik penulisan secara tematis. Jadi, data yang terkumpul akan mereka gabungkan, akan mereka klasifikasikan menjadi sebuah buku atau kamus tematik. Dalam hal ini misalnya Abu Zaid berhasil menghimpun 2 kamus tematik yang diberi judul dengan nama Kitab Al-Mator dan Kitab Al-Ibil. Dan di era kedua ini, istilah kamus tematik lebih populer digunakan daripada istilah mu'jam. Yang ketiga adalah tahap kodifikasi sistematik. Pada tahap ketiga ini, penyusunan kamus mulai menggunakan sistematika penulisan yang lebih baik, sehingga akan lebih memudahkan para pengguna kamus untuk mencari makna yang ingin diketahui. Kamus bahasa Arab pertama yang menggunakan sistematika penulisan tertentu yaitu bernama Kamus Al-Ain karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau berasal dari Basrah. Jadi beliau menyusun kamusnya dengan sistematika Al-Shawti atau pencarian kata berdasarkan sistem makharijul huruf. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan.
dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya dari pengemakalah, mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dalam penulisan serta penyampaian di video. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.